kalau ada seorang suami kemudian dia berzina, kemudian pengen bertobat, maka kemudian pertama kali kalau dia pengen bertobat dari perzinahan itu ngapain? Sholatnya suruh jaga. Ada seorang suami, ada seorang istri mendapati suaminya kemudian berzina, kemudian menyatakan penyesalannya dan pengen bertobat. Katakan sama dia, saya akan terima tobatmu mas dan permintaan maafmu untuk melanjutkan pernikahan kita, tapi satu, jaga dan perbaiki kualitas sholatmu. Saya tuh 2 pekan ini dapetin keluarga yang curhatnya itu masalah perzinahan suami 4 pekan ini, dan yang menurut saya kaget itu 4-4-nya ketahuan oleh istrinya masing-masing, dan itu direkam perzinahan itu di handphone. Soalnya ya, sudah zina sama perempuan lain, ya kok tega gitu loh ngerekam. Ya, dan akhirnya jatuh ke tangan istrinya dan para istri bingung. Gimana kalau ada istri mendapati suaminya berzina? Ada 2 kondisi. Kalau laki-laki yang berzina, ingat ya, kalau antum mendapati ada orang yang sedang ditimpa dosa, antum tidak boleh mengejeknya. Kita hanya menyampaikan ini jadi ibrah saja. Jangan mengejek orang terhadap dosa yang dia kerjakan. Siapapun yang ngolok-ngolok manusia terhadap dosa yang dia kerjakan, maka Allah tidak akan mematikan kita sampai kita diuji dengan dosa yang sama, dan kita bisa jadi juga tidak akan selamat. Saya tidak mengolok-ngolok ini ya, tapi kita ambil pelajaran. Kalau ada wanita kemudian dia dizinai, ada seorang wanita suaminya berzina, ada 2 pilihan. Kalau laki-lakinya kemudian menyatakan komitmen untuk bertaubat, maka menunggunya supaya dia tersapa dengan hidayah dan bertaubat, maka itu baik. Dan ada kemuliaan bagi seorang istri yang mendapati suaminya bertobat meninggalkan dosa dan dia tetap setia menunggu suaminya, walaupun dia boleh meminta pisah. Pisah dalam kondisi yang semacam ini adalah pisah yang diperbolehkan oleh syariat. Yang kedua, kalau kita mendapati ada seorang istri kok kemudian suaminya berzina, tetapi kemudian suaminya ketika berzina tidak pernah merasa dosa dengan perbuatan zina itu, maka wajib berpisah. Kenapa? Karena seorang laki-laki pezina tidak boleh mendapatkan wanita yang beriman dan menjaga dirinya dari perzinahan. Saya tetap sabar Ustaz, saya jatuh cinta mentok Ustaz, kunciannya saya sama dia doang. Tidak boleh Bu, karena wanita yang baik itu tidak mungkin mendapatkan laki-laki yang berzina. Pisah, namanya khulu. Kalau memang lakinya tidak mau menceraikan, khulu. Khulu itu berpisah dari jalur wanita ketika wanita itu mengembalikan maharnya. Maharnya apa dulu? Seperalatan alat sholat, ya udah kembalikan seperalatan alat sholatnya. Maharnya dulu mobil Mercedes Ustaz. Nah, mobil Mercedesnya mana? Sudah masuk jurang ya sudah nabung lagi. Tapi di situ kita apa? Pertama, penyebab orang berzina itu kalau laki-laki hilang, berantakan masalah sholatnya. Makanya maaf ya, ayolah anak-anak kita itu kita ajak benar sholatnya. Tempelkan Pak kelingking kita dengan kelingking kaki anak kita di waktu sholat. Kalau anak kita sudah rapi sholatnya semenjak dia sebelum balik, maka Allah akan merapikan syahwatnya ketika dia dewasa.